semua, silakan duduk. Thank you buat pertama gue mau mengucapkan thank you banget buat pengertian dari teman-teman. Jadi sebenarnya pesawat gue itu jam 4 pagi mestinya ke Sidoarjo. Tiba-tiba maskapai pip di sensor itu pindahin ke jam 6 pagi. Padahal saya jam 7 pagi itu udah ada ibadah di Sidoarjo. Bayangin, nggak mungkin jam 6 baru terbang, jam 7 nyampe, itu nggak mungkin. Jadi akhirnya gue mesti berburu tiket kereta ke Surabaya, bukan langsung Sidoarjo. Jadi ntar gue 8:30 harus di Gambir. Thank you buat teman-teman yang langsung sigap ketika gue bilang boleh nggak gue mulai dengan langsung gue yang khotbah. Dia bilang oh ya, ntar ya kak diomongin dulu, dan ternyata langsung boleh. Thank you, gue senang banget bisa sharing di sini teman-teman. Di satu thanks for the love, thank you buat support dan pengertiannya, makasih banget. Dan berbicara tentang fruitful relationship, karena saat ini yang mau di-sharing adalah bukan hanya hidup yang berbuah, tapi hubungan-hubungan yang berbuah dari mereka yang hidupnya berbuah. Gue percayanya tuh itu. Ya, atau dalam bahasa sekarang gue akan pakai istilah non-toxic relationship. Karena lawannya fruitful relationship adalah toxic relationship. Ya, hubungan-hubungan yang beracun, yang merusak lo, yang memeras kehidupan lo. Ya, hubungan-hubungan yang seperti itu yang jelas nggak mungkin berbuah. Nah, lawannya adalah itu. Dan hari ini gue mau sharing tentang itu teman-teman. Apa sih fruitful relationships yang seperti apa sih? Ya, yang non toxic itu seperti apa sih hubungan-hubungan yang non toxic? Yang pertama, kalau teman-teman suka nyatet bisa mulai nyatet. Yang pertama, dia bersifat seperti ini, life giving relationship. Jadi di hubungan di mana yang lu pikirin adalah gue bisa berikan apa ke orang yang gue lagi berhubungan dengannya, gitu loh. Ya, ketika gue pertama kali deketin istri gue, ya waktu itu kita belum pacaran juga, gue deketin, dan ketika gue deketin pun gue tahu diri gitu loh. Dia berasal dari keluarga yang bener-bener keluarga yang bener-bener baik lah ya. Dan gue dengan masa lalu gue yang gak sempurna gitu loh. Dan akhirnya gue dari awal gue berpikir apa yang bisa gini loh, dia ini udah bagus ya. Kalau dia pacaran sama gue, dia dapat apa gitu loh, ngerti gak? Apa nilai apa yang bisa gue tambahin dalam kehidupannya. Nah, life giving relationship adalah hubungan-hubungan yang itu, yang lu pikirin bukan apa yang bisa gue dapat, tapi apa yang bisa gue kasih, sehingga bisa menambah nilai. Kasarnya gini lah, orang ini jadian sama gue, untung buat dia tuh apa gitu loh, ngerti ya? Atau dia berkawan sama gue, dia bestian sama gue, ya untungnya tuh apa sih? Nah, itu dia, hubungan yang non toxic atau hubungan yang berbuah. Fruitful relationship adalah hubungan yang dimana kita fokusnya adalah kita memberikan hidup. Seperti apa sih memberi hidup tuh kak? Secara praktikalnya, kita ke Amsal 27 ayat 5-6 dikatakan begini, lebih baik teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi. Ya, temen yang beneran temen itu kalau lu ngaco, dia nggak mungkin biarin lo, itu justru jahat. Dia pasti nasihatin lo, pasti tegur lo, pasti omelin lo. Ya, dan hubungan yang life giving tuh gini, dia itu nggak lebih mementingkan persahabatan ini, tapi lebih mementingkan sahabatnya. Karena banyak dari kita yang lebih mentingin, aduh kalau gue nanti gue tegur dia tersinggung, kita putus hubungan, gue gak punya teman, gue gak pengen sendirian. Gue seneng punya teman. Oh, jadi demi punya teman, ketika lu temen lu geblek, lu gak tegur, karena apa? Lu lebih suka persahabatannya dibanding nasib kekal sahabat lo, egois lo. Itu lawannya dari life giving relationship. Ya. Life giving relationship adalah di mana ketika dua-duanya saling memperhatikan, saling mempedulikan. Jadi ketika ada yang ngaco, yang satunya nggak diam, yang satunya menegur dengan nyata, bukan diam-diam dalam hati. Ya, mendingan teguran yang nyata, langsung didamprat, langsung digambrengin, langsung digas, daripada sayang yang diam-diam. Ya, seorang kawan memukul dengan maksud baik, biar lu sadar, kadang mesti ditampar biar bangun gitu loh dari kebegoannya gitu loh. Ya. Seorang kawan memukul dengan maksud baik, tapi seorang lawan lihat mencium secara berlimpah-limpah. Kerjanya ngapain? Mulut-mulut manis sampai diabetes yang dengerin omongannya. Right? Nah, ini nomor satu teman-teman. Hubungan yang berbuah adalah hubungan yang dia pikirin adalah gue bisa berikan apa buat lo. Dan bentuk cintanya adalah nasihat. Dinasehatin, diomelin, artinya lu masih dipedulin. Artinya lu disayang. Katakan amin, sadari itu. Ya, gue sebel banget temenan sama dia, diomelin mulu gue. Loh, justru bagus. Ya, justru dia sayang sama lu, makanya dia ngomel mulu. Ya, berikutnya Matius 18 ayat 15-20.
Ya, masih berkaitan sama nasihat karena life giving bicara tentang itu. Nah, di dalam hubungan yang sehat ini yang non toksik adalah ketika lu berbuat salah, lu itu dikontak, bukan dipermalukan. Ngerti nggak maksudnya? Bukan di depan umum tiba-tiba digambrengin terus diungkit-ungkit kesalahan lu terus diposting. Bukan. Tapi apa? Dia nggak bikin postingan tentang lu. Dia nggak ngedamprat lu di kolom komen, tapi apa? Dia nge-DM lu diam-diam. Gue denger lu kayak gini, bener nggak? Denger dari mana? Nggak penting. Yang penting gue denger gini, bener nggak? Jawab dulu pertanyaan gue. Kalau gue kasih tau lu, gue tahu dari mana, nanti lu berantem sama dia. Gue nggak mau. Ya, gue cuma denger nih. Gue pengen tahu nih bener nggak? Karena kalau bener lu jangan kayak gitu deh. Ya. Dan ini yang Yesus ajarin teman-teman di Matius 18 ayat 15 sampai 20. Apabila saudaramu, lihat saudaramu kita harus memandang orang-orang yang kita lagi berhubungan dengannya sebagai apa? Saudara. Bahkan ketika udah pacaran, iya. Ya, brothers and sisters. Jadinya makanya pacarannya kagak mesum. Karena apa? Brothers and sisters, lu gak mungkin mesum sama saudara lu sendiri, aneh. Dan kita bersaudara semua, kan gitu kan? Dalam Kristus. Brothers and sisters in Christ. Makanya yang kayak gini gak usah diomongin sebenarnya di kalangan anak muda Kristen, kita udah tahu. Tapi kalau lu ikutin nilai dunia ini lain lagi kan? Kadang mesti diulang lagi biar pada tahu. Sebenarnya udah tahu kok. Apapun yang lu gak akan lakukan ke adik lu atau kakak lu, jangan bikin sama pacar lu karena itu kelewatan. Ya. Apabila saudaramu, kita harus menganggapnya sebagai saudara kita sendiri, berbuat dosa, tegurlah ya di apaan? Di postingan? Enggak. Di bawah 4 mata, artinya apa? Antara kita aja. Tapi kan hubungan yang toksik apa? Kita dipermalukan di depan umum. Ya dia curhatnya, ngebongkar kegeblekan kita, ditaruhnya di postingan. Kan orang jadi bertanya-tanya, dia ngomong tentang siapa ya? Siapa lagi? Bestinya kan lu. Lu kalau punya temen yang kayak gini, lu cari yang lain deh. Kan dia gak sayang sama lu, dia permalukan lu depan umum. Tapi yang ngediemin lu juga salah, tapi dia tegur lu di mana? 4 mata. Ya. Jika ia mendengar nasihatmu, engkau telah apa? Mendapatkannya kembali. You love him or her so much sampai lu gak pengen ngelepasin mereka. Tapi ayat 16, jika ia tidak mendengarkan, engkau bawalah seorang atau 2 orang lagi, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi perkara itu gak disangsikan. Maksudnya gini loh, kadang kalau kita langsung negur, dia pikir kita sentimen sama dia. Suka gitu kadang orang. Memang sentimen lo sama gue, kagak. Nih ya, gue cari ya 2 atau 3 orang lagi yang bener-bener ngelihat perubahan dalam diri lo semenjak lo pacaran. Dulu pas masih jomblo mah, segalanya gitu. Pas masih jomblo. Pas udah pacaran sekarang angkat tangan aja malu di gereja. Gandengan tangannya mau sama ceweknya. Bener gak? Dan gini, gue gak bohong nih. Gue cari 2-3 orang lagi yang benar-benar ngelihat perubahan lo semenjak lo pacaran. Gue masih pelayanan, gue masih gereja kok iya. Tapi ada perubahan yang mengganggu. Bukan cuma mengganggu tim pelayanan, tapi gue yakin Tuhan juga pasti terganggu kok. Ya akhirnya apa, kita kumpulin 2-3 orang saksi hanya untuk meyakinkan dia bahwa bukan cuma gue yang lihat. Gue gak sentimen sama lo. It's true, you have changed man since lu jadian. And in a bad sense, jadi lebih buruk. Ya padahal Neng Yura aja bilang apa, punya pacar harus lebih baik. Sejak kapan pacaran malah jadi gesrek? Kenapa pas pacaran jadi lebih males sekolahnya, bukan lebih semangat? Pelayanannya makin gak jelas. Harusnya lebih baik. Jadi kita panggil 2 atau 3 orang lagi hanya untuk yakinkan dia, gue tegur lo karena gue sayang, bukan gara-gara gue sentimen. Yang lihat bukan cuma gue, ini loh. 17, jika ia tidak mau mendengarkan mereka, lihat kalaupun udah 2-3 orang saksi lo tegur 4 mata udah, oke. 2-3 orang saksi udah, gak mau dengerin juga. Yesus bilang apa? Sampaikanlah soalnya kepada jemaat, kasih tahu anak-anak di komunitas. Biar semuanya bisa negur, akhirnya apa? Banyak yang negur, akhirnya dia sadar, iya ya, semuanya sayang sama gue. Bukan diomongin loh. Bukan diomongin, semuanya ngomong langsung ke dia. Ya. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan komunitas jemaat, pandanglah ia sebagai orang yang gak mengenal Tuhan atau seorang pemungut cukai. Ini seorang yang udah tahu salah tapi emang itu profesinya. Emang itu cara dia bikin duit. Gak tahu lagi dia cara bikin duit kayak gimana. Gak ada skillnya.
Dan dia gak mau keluar dari situ, emang doyan. Bukan jatuh dalam dosa, tapi tinggal dalam dosa, bahkan berendam dalam dosa. Dan dapat duit dari bikin dosa. Ayat 18, aku berkata kepadamu sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia, ayat ini bagus banget. Apa yang kamu ikat di dunia akan terikat di sorga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Ini lagi ngomongin apa? Relationships. Artinya apa? Sederhana, kenapa kita negur sahabat kita? Kita nasehatin dia mati-matian, kenapa? Karena apa? Hubungan ini bukan cuma hubungan di dunia ini. Kita ini keluarga dalam Kristus. Artinya apa? Kalau gue buka mata di sorga, gue pengen lu ada di situ. Terikat di bumi, terikat di sorga. Gue gak mau, I will never let you go. Enggak. Gue ributin siapapun yang berusaha bawa lu ke neraka. Lu harus masuk sorga. Beautiful, ayat ini indah sekali. Makanya ayat berikutnya apa? Menandakan hubungan tuh harusnya seperti apa sih ya? Yang life giving, yang bukan apa ya istilahnya tadi gue pakai, bukan calling up tapi calling up bukan calling out, bukan ngebongkar, bukan tapi di telepon, gue denger kayak gini bener nggak? Bukan nyari-nyari kesalahan terus pas dapat, wah ini dia kesalahan yang diposting, bukan? Ya. Dan lagi aku berkata kepadamu, kata Tuhan Yesus, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, when there is unity, di mana ada persatuan, permintaan mereka itu apa? Akan dikabulkan oleh Bapakku yang di sorga. He loves unity. He wants us to be in fruitful relationships. Dari semuanya, dari persahabatan, pertemanan, tongkrongan, pacaran, nanti lu menikah one day. Bahkan antar teman-teman satu komunitas di gereja, dia pengen yang fruitful, yang non toksik. Emang gereja ada yang toksik kak? Ada banyak malah. Jadi kalau bisa ada di persekutuan, di keluarga rohani yang non toksik, yang saling sayang karena kelihatan dari saling negur, bukan menghakimi, bukan negur, bukan karena gue lebih baik dari lu, tapi karena gue sayang sama lo. Gue pernah segeblek itu, right? Bersyukur sama Tuhan. Artinya lo apa? Diberkati. Gak banyak loh gereja yang non toksik. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Lihat. Ya, fruitful relationships berfokus kepada siapa? Tuhan. Ngumpulnya karena Tuhan. Dan karena ngumpulnya karena Tuhan, bisa saling mengasihi dengan benar. Enggak lebay jadi bucin. Enggak kurang jadi manipulatif. Ya, karena dikasihi oleh Tuhan sepenuhnya, kita bisa mengasihi yang lain semestinya. Enggak berlebihan, enggak kurang. Nah berikutnya, fruitful relationships adalah di mana kita bisa saling menajamkan namanya. Benar tadi kata Neng Yura, gue ulang lagi. Ya, punya pacar harus lebih baik. Tadinya lu rajin belajar, pas lu pacaran harus lebih rajin. Ya kan, karena harusnya pacaran atau hubungan yang non toksik, hubungan yang fruitful adalah hubungan yang saling menajamkan. Kira-kira saling menajamkan enak gak? Enggak. Ya, besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Ya, hubungan yang fruitful adalah hubungan di mana lu challenge each other to grow. Ya, zona nyaman emang enak, tapi nggak ada yang bertumbuh di situ. Lu pernah dengar quotes ini? Makanya apa? Keluarlah dari zona nyaman sampai lu jangan bilang gue nyanyi. Ntar gue dituntut, dari tadi udah ngutip Neng Yura sekarang. Right? Artinya apa? Lu sebenarnya harusnya seneng kalau lu ketemu orang-orang yang nggak sama kayak lu. Dimana lu saling dalam tanda kutip bergesekan, cing, tapi semakin tajam. Lu bukan ketemu orang yang satu vibe sama lu, dalam artian satu vibe, lu geblek, dia geblek, kagak ada yang nasihatin. Right? Lu masuk jurang, dia juga masuk jurang, dia mabok, lu ikutan mabok, kan kita satu vibe. Bukan gitu, kagak. Kalau ngaco jangan mau satu vibe, lu harus apa? Jadi dampak. Lu harus bantu dia untuk gak ngaco. Ya dong, harusnya itu yang lu bawa. That's what you bring to the table in this relationship. You bring Jesus.
Teman-teman tahu nggak ayat ini dipakai, gue taruh di undangan merit gue sama istri gue. Orang pertama kali dapat undangannya, lu ayat aneh banget sih. Orang mah ayat tuh love never end, 1 Korintus 13. Ini ayatnya kok besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Karena gue tahu marriage itu apa ya? Kayak lu itu punya sparring partner ya untuk mengejar kekudusan. Jadi pasti akan saling berproses. Nggak nyaman, tapi apa? Di zona nyaman nggak ada yang numbuh. Makanya ketika Tuhan pengen lu bertumbuh, biasanya apa? Dia tarik lu keluar dari zona nyaman. Karena di zona nyaman emang enak, tapi nggak ada yang bertumbuh. Lu cari teman-teman yang bikin lu justru ngerasa nggak nyaman, yang justru challenge you to grow. Oh iya. Makanya gue cukup menentang ya sebenarnya penggunaan aplikasi untuk nyari jodoh. Kenapa? Karena dia tuh nggak kasih ruang buat perbedaan gitu loh. Oh, gue suka musik jazz, gue nyari cewek yang suka musik jazz. Gue suka metal, ada nggak ya cewek yang suka metal kan gitu. Suka metal, swipe kanan. Suka bakso titoti, swipe kanan. Barusan gue makan depan. Suka ke pantai apa ke gunung? Pantai sama kayak gue kanan. Jadi lu sebenarnya nyari elu tapi lawan jenis. Lu narsis sebenarnya. Karena lu nyari semua yang sama kayak lu. Berlawanan banget sama Alkitab. Makanya kalau lu perhatiin lihat orang-orang yang benar-benar jodoh ya, yang dari Tuhan ya, biasanya sama sekali berlawanan orang-orangnya. Tapi karena berlawanan bisa saling apa? Melengkapi. Lu lihat tuh gue bini gue itu introvert, percaya gak? Enggak ya? Lu kalau ngobrol sama gue lu tahu, gue diem. Apalagi kalau lu makin rame gue makin diem. Istri gue kebalik. Dia extrovert. Lu bayangin tiap kali kita nongkrong pasti berantem. Karena ketika rame gue lemes, gue minta pulang, dia malah makin, lu gimana sih gini lagi seru malah pulang, lihat. Ya, ini makanya di topi gue ada social battery meter nih. Ini masih hijau, gue kurangin dikit tadi gue habis ngobrol di Titoti. Ya. Sampai gue kasih kayak gini biar orang tahu gue tuh lagi bisa ngobrol apa enggak. Right? Sangat berlawanan gue sama istri gue. Kenapa? Karena saling menajamkan. Jadi jangan nyari yang nyaman, jangan. Nyari yang challenge you to grow. Yeah, that's fruitful relationship. Yang ketika lu lagi kurang rohani, lagi malas kebaktian, temen lu yang si paling rohani ini sampai nyeret lu ke gereja. Nah, itu fruitful relationship. Nggak nyaman memang. But for your own good. Ada amin. Oh iya, berikutnya apa? Fruitful relationship adalah di mana kita punya relationship with God selalu dimulai dari orang-orang yang non-toxic. Oke, hubungan kan selalu melibatkan minimal 2 orang. Kalau salah satu aja toxic, hubungannya pasti toxic. Makanya apa? Pastikan lu dulu, lu nggak toxic, jangan mikirin gue mau nyari yang nggak toxic. Enggak, lu dulu jangan toxic, jangan sampai lu dapet yang nggak toxic, lu toxicnya. Bener gak? Ya dong. Makanya apa? Kita mesti masing-masing punya hubungan yang benar sama Tuhan, relationship with God. Hubungan yang sungguh sama Tuhan. 1 Tesalonika 5 ayat 12 sampai 18. Kami minta kepadamu saudara-saudara supaya kamu menghormati mereka yang bekerja keras di antara kamu. Siapa mereka? Yang memimpin kamu dalam Tuhan dan yang menegur kamu. Pray for them. Karena tugasnya gak mudah. Resikonya besar. Lu bisa bete, bisa males, bisa sentimen sama dia. Dan apa? Dan supaya kamu sungguh-sungguh menjunjung mereka dalam kasih karena pekerjaan mereka. Hiduplah selalu dalam damai seorang dengan yang lain. Jadi kalau ada orang-orang yang kayak gini yang negur lo, dia sayang sama lo. Tangkep itu. Jangan salah ngerti. Bersyukur buat mereka. Honor them. Ya. Junjung mereka dalam kasih. 14, kami juga menasihati kamu saudara-saudara, tegurlah mereka yang hidup dengan apa? Tidak tertib. Fruitful relationship dipenuhi dengan teguran. Jadi makin lama yang tadinya nggak tertib, lama-lama jadi tertib. Yang tadinya nggak beres, lama-lama jadi makin baik. Hiburlah mereka yang tawar hati. Belalah mereka yang lemah, sabarlah terhadap semua orang. Teman-teman, kita suka problem loh. Orang tawar hati malah kita bully. Jangan gitu, orang Kristen nggak boleh kepahitan loh. Siapa juga yang mau kepahitan? Oke, orang kalau tawar hati jangan ditegur, dihibur. Yang ditegur itu yang gesrek, yang ngaco, yang nggak tertib hidupnya. Kadang gitu.
Dia lagi kecewa, lagi kepahitan, lagi terhina, malah dibully. Jangan gitu dong bro, nggak boleh, orang Kristen nggak boleh gitu. Orang Kristen harus terus menyala. Ya gue juga pengennya gitu, right? Enggak, orang kalau lagi tawar hati itu dihibur. Ya, yang berdosa ditegur, jangan dibela. Aneh. Ya, yang lemah dibela. Ya emang hidup tuh nggak mudah. But I'm here, lu nggak sendiri. Gue juga punya pergumulan gue sendiri. Lihat, belalah mereka yang lemah, bukan yang lemah diomelin, jangan gitu lo lemah. Lah, malah digituin. Orang Kristen tuh harus kuat, kita tuh diberi kuasa. Gitu aja udah kayak gitu, lemah. Enggak, itu toksik, lu cari yang lain deh. Ya mestinya yang kita dapat apa? Penghiburan, penguatan, teguran, bukan bully. Bukan gaslighting. Amin. Perhatikanlah supaya jangan ada orang yang membalas kejahatan dengan yang jahat, tapi usahakanlah senantiasa yang baik. Artinya apa? Do good at all times. Terhadap kamu masing-masing dan terhadap siapa? Everyone. Beradalah di hubungan-hubungan yang seperti ini. Kita berlomba untuk berbuat baik buat satu sama lain. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa. Berarti bukan cuma happy-happy tapi juga rohani, bener ya? Karena kan nongkrong-nongkrong yang happy-happy pada lancar, yang suruh Bible study ya, pada males, gue baru pulang kuliah, gue habis ngerjain tugas, kira 11:30 malam, martabak yuk, kan gitu. Kira martabak ya lu cepet. Kira pendalaman Alkitab lemah banget, lambat kali, kan gitu. Ini kagak nggak dapet sinyal tiba-tiba. Right? Mengucap syukur dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Artinya apa? Mengucap syukur salah satunya bersyukur bahwa gua punya lo, punya teman kayak lo, punya kakak rohani kayak lo, punya pembina kayak lo, punya pacar kayak lo, right? Bener gak? Kita bersyukur, gua bersyukur gua punya gembala kayak lo. Bersyukur itu karena orang lain, karena Tuhan somehow menghadirkan mereka di hidup kita. Galatia 6 ayat 1-2, ini ayat terakhir kita, ada sukacita. Soalnya terakhir, musisi boleh mainkan lagu sedih supaya saya terdengar lebih rohani. Guys, I hope this is simple, okay? And I hope this would be helpful for you. Kita sekali lagi dalam fase hidup di mana kita punya banyak hubungan. Tapi nggak semuanya fruitful. Karena bisa jadi antara dianya toksik atau kitanya toksik. Jadi malam ini gue udah bagiin semua yang gue tahu tentang hubungan-hubungan mana yang mesti dipertahankan. Ya, sikap seperti apa yang harus dimiliki ketika lagi berhubungan, right? Selalu mikirin apa yang bisa gue berikan buat lo, bukan mikirin apa yang bisa gue dapat dari lo. Karena kasih selalu apa? Memikirkan itu. Kasih tidak melakukan tidak sopan karena kasih tidak mementingkan apa? Dirinya sendiri. Yang dia pikirin selalu apa yang bisa gue berikan buat lo. Lu berasal dari keluarga baik-baik, nilai plus apa? Kalau lu jadian sama gue dapat apa? Apa yang bisa gue tambah dalam diri lo? Galatia 6 ayat 1-2 dikatakan seperti ini, saudara-saudara, lihat selalu dipanggilnya apa? Brothers and sisters, karena kita adalah saudara dalam Kristus. Kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, perhatiin, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam apa? Roh lemah lembut. Lihat. Bukan dengan self-righteousness yang most of the times kasar. Ya berulang kali gue sering ngomong ini, gue gak tahu di sini gue pernah ngomong apa enggak, kayaknya pernah. Being right doesn't mean you have right to be rude. Bener bukan berarti lu punya hak buat kasar. No. Tegurlah mereka karena lu mengasihi mereka. Tegurlah mereka dengan air mata yang mengalir di pipi lo. Gue yakin gak ada yang ngerasa terhakimi. Kalau hati lu taruh, lu keluarin sungguh-sungguh. Bahasa Inggrisnya you put your heart on your sleeves. Lu taruh hati lu di lengan lu sampai orang bisa lihat bahwa lu sayang sama dia. Menarik, sambil menegur dan memimpin, lu juga apa? Sambil menjaga dirimu sendiri. Supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Kadang ketika kita lagi coba untuk
samperin orang di masalahnya. Kadang bukannya kita yang memenangkan, kita yang dimenangkan. Ngerti nggak lo? Kita yang kebawa. Dia cerita apa yang dialamin, langsung kita, wah emang bajingan tuh orang, lu malah kebawa. Right? Bukannya lo ajak dia untuk lepaskan pengampunan, lu ikut kesel, malah lebih kesel lu. Ada orang kayak gitu, ntar dulu, kalau jadi kesono, right? Lu kepancing, lu kebawa. Ya, jangan sambil lu nasehatin dia, lu tuntun dia sambil lu jaga diri lu sendiri. Jangan kebawa ke sana. Ya justru lu yang mesti bawa dia ke Tuhan, bukan sebaliknya. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Teman-teman, kalau kita mau jadi Kristen, ini tugas kita. Ya kita mesti berhenti cuek. Bahasa zaman om dulu, om, yang gue udah om ya. Zaman om dulu tuh ada istilah namanya EGP, emang gue pikirin, nah itu dia. Tapi itu mestinya udah berlalu, bukan hanya karena itu udah kuno, bukan. Ya kalau sekarang Itgitaf, tau Itgitaf? Ada AF belakangnya, tahu singkatannya? Nah itu dia. Ya, gue bodo amat itu deh. Nggak, gini loh, kita menerima agape, kasih yang unconditional. Artinya apa? Sebelum lo memenuhi syarat, dia udah mengasihi lo lebih dulu. Lo belum layak dikasihi, tapi dia udah melakukannya. Dia udah memberikan cintanya buat lo, oke? Menerima agape, memulihkan seseorang, sehingga dia yang tadinya EGP, emang gue pikirin bodo amat, enggak lagi EGP. Ya, karena Tuhan peduli sama dia, sama lu mulai peduli sama orang-orang yang lain. Lu mulai berhenti jadi orang yang toksik, karena orang yang toksik selalu berfokus kepada siapa tebak? Dirinya sendiri, me, myself, and I. Berapa dari lu bertanya-tanya kenapa hubungan gue gak pernah berhasil? Jangan-jangan karena lu egois. Jadi ciri orang egois cuma mikirin dirinya sendiri, tentang orang lain dia EGP. No, we receive agape so that we could love like Jesus has loved us. Kita menerima unconditional love supaya kita dimampukan untuk mengasihi tanpa pamrih. Gak ada udang di balik bakwan. Oke, gue sungguh-sungguh mengasihi lu, gak ada agenda tersembunyi di belakangnya. Ya, dan this is what I want for you, dan ini yang gue tahu Tuhan mau buat lo. Ya, kita berdoa sebentar. Masing-masing berdoa, aku gak tahu kalian pengen hubungan yang seperti apa yang dipulihkan. Aku gak tahu, yang lagi bermasalah mungkin bestie lo lagi ribut, gue gak ngerti. Ada yang udah jadian mungkin umur segini, Anda tersesat harusnya belum. Tapi ya udahlah. Tapi at least lu udah mengerti, lu mesti seperti apa bersikap. Oke, life-giving relationship itu kalimat yang mesti lu ingat. Dimana lu berfokus memberikan hidup lo. Seperti Yesus memberikan hidupnya supaya kita punya real relationship with Him. Dan this is a very Christian thing. Cinta yang ini, yang bikin gue gak bisa diem kalau ngeliat orang lain hidupnya gak benar. Bukan karena gue lebih benar, bukan. Tapi karena Tuhan gak diemin gue. Dia cegah gue, dia nasehatin gue, dia insafkan gue. Dan sama gue gak mungkin diemin teman-teman gue. Yang katanya teman-teman gue. Gak mungkin gue diemin orang tua gue atau adik gue atau kakak gue yang katanya saudara-saudara gue. Ya we cannot stay silent in this relationship. We need to speak up. Bukan dengan kesombongan, tapi dengan air mata yang mengalir di pipi lo. I love you. Makanya gue tegur lo, gue nasihatin lo, bukan gue lebih benar, bukan. Tapi lu tahu kan kalau lu terus kayak gini, lu tahu kan lu kemana.